Halo guys, di video kali ini aku bakal ngebahas satu software atau aplikasi yang berguna banget buat para PC gamers. Aplikasi ini nggak lain adalah MSI Afterburner yang memiliki dua kegunaan utama ya. Kegunaan pertamanya adalah dia digunakan untuk tuning atau overclock VGA GPU PC kalian untuk ngedapetin performa lebih tinggi ya. Dan yang kedua dia sebagai penyedia statistik ya. Jadi kalau kita lagi main game gitu kita bisa melihat statistik-statistik secara real time di monitor kita sebagai sebuah overlay ya, dalam bentuk overlay kita bisa lihat kayak temperatur, kita bisa lihat clock speed, kita bisa lihat pemakaian VRAM dan lain-lain. Nah, di video ini aku bakal nunjukin cara pasang dan cara pakai Afterburner dan juga efek tambahan performa yang didapatkan dari make overclock di Afterburner ini ya. Langsung aja kita mulai. Oke, kita pertama-tama download dulu ya MSI Afterburner-nya. Kalian bisa download dari link yang ada di deskripsi. Lalu kalian bisa ekstrak ya, hasil ekstraknya nanti kayak gini. Kita langsung aja buka dan mulai instalasi. Ini Norton 360-nya dihilangin aja, kita cuma download MSI Afterburner. Next, ini kalian accept. Nah, di sini yang penting guys, Riva Tuner Statistik Server ini jangan dihilangin centangnya kalau kalian mau pakai fitur statistik ya. Kalau ini centangnya dihilangkan, kalian cuma bisa overclock aja dan nanti di in-game overlay-nya kalian nggak bisa nampilin statistik. Jadi ini centangnya dinyalain aja. Terus kita lanjut. Tungguin installnya sampai selesai. Terus kita lanjut lagi ke instalasi RTSS ya. Oh, sudah keinstall ya di sini. Nggak usah kalau gitu. Kalau belum keinstall di tempat kalian, kalian tetap install ya. Lalu kita langsung aja nyalain, kita buka MSI Afterburner. Nah, kebukanya di sini ya. Jadi interface-nya MSI Afterburner itu kayak gini. Ini kalau kalian pertama kali install di PC kalian mungkin nggak gini ya. Karena ini interface-nya udah aku ganti ya. Kita bisa pilih interface di sini. Kita mulai dari fitur yang lebih gampang dulu untuk dicoba ya, yaitu overlay. Overlay itu jadi kalian di in-game bisa nampilin statistik seperti GPU temperatur, persentase kepakai, clock speed, kecepatan kipas, pemakaian watt dari GPU, dan lain-lain. Caranya kita buka dulu setting ya, menu setting, terus kita ke monitoring, kita pilih ada centangnya di kiri ini harus dinyalakan di apa yang mau kalian monitor, apa yang mau kalian lihat statistiknya. Jadi kalau GPU temperatur itu ya temperatur dari GPU kalian, GPU usage itu pemakaiannya dalam persen. Terus yang penting lagi kayak core clock, yaitu clock speed dari GPU, memory clock itu clock speed dari VRAM, power persen. Power ini yang persen itu sebenarnya nggak terlalu penting ya. Lebih penting yang power dalam ukuran watt. Yang cuman power ini dalam ukuran watt pemakaian listrik dari GPU kalian. Yang kalian mau tampilin nanti dicentang dulu, terus kalian harus centangin lagi ini. Jadi centang yang besar di sini dinyalakan dulu, terus centang yang di bawah show in on-screen display juga dicentang ya. Pastikan di kanan ini kelihatan in OSD nyala. Terus kalian juga bisa pilih ini teks, grafik, ataupun kedua-duanya. Kalau aku lebih suka pakai teks ya buat ini. Yang di grafik itu di bawah aku pakai di frame time ya. Frame time mana frame? Nah ini. Frame time aku nyalain dua-duanya, grafik sama teks. Frame rate ini adalah FPS yang menurutku juga penting ya buat dinyalakan. Nah, kalau sudah kalian pilih apa yang mau kalian tampilin, jangan lupa dipencet apply. Lalu berikutnya kita buka di on-screen display. Nah, di sini ada keybind untuk nyalakan atau matikan ya, enak.
pakai toggle aja sih kalau aku. Soalnya akan pakai satu kombinasi tombol-tombol, ini kalian pilih sendiri yang menurut kalian nyaman ya buat nge-toggle nyala matikan on screen display. Nah, terus untuk nampilin statistiknya ini, kita pastikan Riva tunernya ini nggak ketutup ya, kita pastikan dia nyala. Dan ini settingannya biarin kayak gini aja ya, application detection levelnya biar tetap low. Nah, terus aku tunjukin langsung ya. Oke, jadi testing on screen display overlay-nya pakai Zenless ya. Sekarang di pojok kiri atas nggak ada statistiknya. Lalu terus kita pencet keybind aku tadi, yaitu aku milihnya CTRL, ALT sama ini tanda apa ini? Sebelahnya angka 1, pencet, dia keluar langsung statistiknya real time ya. Kalau dipencet lagi, dia hilang, pencet lagi, nyala. Oke, kalau sudah ngerti tentang cara nyalain statistik overlay-nya, kita bakal lanjut ke fitur yang juga mungkin lebih penting ya. Fitur yang lebih penting yaitu Afterburner ini digunakan untuk overclocking GPU PC ya. Kalau di laptop kayaknya nggak bisa ya. Jadi anggap aja ini ngomongin soal PC aja ya. Kalau laptop soalnya belum pernah nyoba, tapi kemungkinan besar nggak bisa ya. Kita langsung aja mulai dari paling atas ya. Core voltage ini sebenarnya untuk GPU modern hampir nggak ada efeknya ya, karena GPU modern ini sudah terlimit dengan baik dari pabriknya ya. Jadi ini sebaiknya ya ditaruh di 0 nggak apa-apa sih, tapi ditaruh di 100% juga sebaiknya hati-hati lah. Kalau nggak yakin ya kalian biarin di 0 aja nggak apa-apa. Lalu ada power limit, ini tergantung sama tipe GPU kalian dan tipe graphics card-nya ya. Jadi misalnya kayak punya aku RTX 2070 itu ada yang di limit di 175 watt, ada yang limitnya lebih tinggi di 225. Dan power limit ini kita bisa nambahin sampai 111% dari limit yang dispesifikasikan dari vendor ya. Jadi kalau dari pabriknya itu di limit di 225, jadi kita bisa sampai ke 250-an ya. Tapi sekali lagi tergantung di tipe dan model dari GPU dan graphics card kalian. Terus di bawahnya ada core clock, yaitu clock speed dari GPU-nya sendiri, yang mana kalau dia semakin tinggi juga pastinya performa atau FPS yang kalian dapat bisa lebih tinggi. Tapi efeknya kalau ini settingnya terlalu tinggi, dia main game dan lain-lain itu jadi lebih nggak stabil. Untuk punya aku sih sebenarnya bisa sampai ke 90 ya. Oh ya, ini biasanya ini naiknya itu 15 ya naiknya. Jadi naiknya dari 15 terus naik ke 30, terus 45 dan seterusnya ya, kelipatan 15. Jadi misalnya 90 ya. Sejauhnya aku nyoba di atas 90 itu sudah nggak stabil ya. Terus di bawahnya ada memory clock, yaitu clock speed dari VRAM. Kita ini nambahnya bisa lumayan besar ya. Apalagi untuk GPU yang sudah DDR6 atau DDR6X, kita bisa nambahnya cukup besar. Di punya aku bisa nambah sampai 800-an MHz ya. Itu masih oke, masih stabil. Terus di bawah lagi ada fitur setting fan speed manual yang kayak gini. Dan kita juga bisa setting sendiri kurva kipas kita. Kurva user define ini carinya di sini ya. Nah, kita buka setting fan, terus kita enable user define software automatic fan control. Terus ini kita bisa atur-atur sendiri. Jadi misal di temperatur 50 derajat kita mau kipasnya baru mulai jalan pelan-pelan di 30%. Nah, kayak gini. Kita bisa setting semau kita ya. Tapi di testing ini nanti aku bakal pakai sekali lagi fix 60% ya. Di bawah sini kita bisa kunci profil-profil, kita bisa save
hasil overclocking ini misal di angka nomor 1, terus profil 2 ini nanti misalnya overclocking yang lebih santai gitu ya, misalnya kayak 25 begini, kita save di angka 2, terus kita mau yang kencang di angka 1, kita mau yang lebih daily di angka 2 gitu bisa. Terus di bawah apply overclocking at system startup, ya penjelasannya kalau waktu Windows-nya dibuka dan Afterburner-nya ini startup ikut Windows dan dia langsung nyalakan overclocking begitu Afterburner-nya kebuka. Kalau dimatiin ya kita start di posisi default ya. Oke, langsung kita testing efek dari overclocking. Oke guys, sekarang kita bakal ngelihat efek seberapa besar tambahan performa yang bisa kita dapat dari overclocking menggunakan MSI Afterburner. Software testingnya yang bakal dipakai adalah 3D Mark, lebih tepatnya benchmarknya 3D Mark Time Spy ya, karena 3D Mark ini ada banyak benchmarknya. Kita bakal pakai Time Spy yang biasa, lalu kita bakal sekarang ambil skor benchmark tanpa overclock ya. Jadi ini kita reset dulu Afterburner-nya di 0 semua, clock speed tambah 0 plus 0, clock speed memori juga plus 0. Tapi kipasnya kita bakal manualin di 60% ya supaya adil. Kalau di auto nanti dia bakal lebih fokus di bikin lebih sunyi ya, soalnya setting defaultnya. Jadi kita sudah siap, sekarang kita bakal langsung start testing benchmark tanpa overclocking. Oke, kita sudah dapat hasil skor tanpa overclock ya. Kita sebaiknya fokusnya di graphic score yang 9.669 poin, karena kita yang di overclock ini kan grafiknya ya, CPU-nya kan dibiarin, jadi ini nggak usah dianggap ya. Skor overallnya 9.221, dan ini ada average-nya 8.666. Maksudnya average di sini apa? Ini adalah rata-rata skor total, skor keseluruhan dari PC atau sistem dengan spek yang serupa, yaitu CPU dan GPU-nya sama dan jumlah RAM-nya juga sama ya. Nah, ini skor tanpa overclock-nya jadi 9669. Terus sekarang kita bakal pakai overclock yang mentoknya di aku segini ya, plus 90 di core dan plus 800 di VRAM ya. Kita apply lagi, kipasnya tetap di 60 ya, power limitnya dimentokin di 111. Terus kita ambil lagi the benchmark Time Spy biasa, sekali lagi kita bandingin nanti. Skor keseluruhannya sekarang 9.656, tapi lebih pentingnya adalah grafik skornya ya. Sekarang tembus 10.000 di 10.229. Jadi naik sekitar berapa ya? 600-an, 560-an, 560 poin ya. Dan secara overall ya, kita melihat peningkatan performa grafik ya dari pemakaian overclocking dengan Afterburner ini. Nah, jadi buat kalian yang punya PC gaming dan pengen merasakan performa tambahan, kalian bisa coba download dan install, lalu sedikit ya otak-atik ya setting di MSI Afterburner ini. Nah, jadi video kali ini sekian dulu tentang overclocking dan penggunaan Afterburner. Terima kasih banyak udah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.